Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almada. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas D semester 4. Di sini saya akan membahas tentang perekonomian Indonesia dengan tema Outlook Perekonomian Indonesia, yang mana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Perekonomian Indonesia tumbuh melambat akibat COVID-19 atau kita kenal dengan virus corona. Pada tahun 2019 menjadi tahun menantang bagi Indonesia. Gejolak asing serta dari dinamika pesta demokrasi menahan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Indonesia di tahun 2016 itu sebesar 5,3%, dan di tahun 2017 meningkat menjadi 5,7%, serta 2018 meningkat lagi menjadi 5,17%, dan pada tahun 2019 itu merosot menjadi 5,2%. Ini merupakan pertumbuhan paling rendah selama 4 tahun terakhir. Tantangan ke depan tidak lebih mudah saat merebaknya virus corona di beberapa negara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan virus corona. Ekspor dan impor makanan seperti buah-buahan itu tidak dilarang. Akan tetapi, para diplomat dan pegawai-pegawai yang industrinya dibangun di negara kita atau di Indonesia untuk sementara dibatasi. Adapun dampak yang ditimbulkan virus corona yaitu menahan geliat pertumbuhan ekonomi dunia. Akibat dari dampak yang ditimbulkan itu menyebabkan kesulitan bagi Indonesia dalam memacu ekspor dan memanfaatkan impor. Tahun 2019, ekspor dan impor terkontraksi. Ekspor barang dan jasa berada di 0,87%, dan impor barang dan jasa berada di 7,69%. Selain itu, sektor pariwisata juga terkena imbas dari COVID-19. Sekali lagi, Indonesia tidak beranjak dari kisaran pertumbuhan ekonomi 5%. Sedangkan dampaknya bagi dunia, dampak virus corona itu Bank Dunia memangkas pertumbuhan ekonomi global. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global turun dari sebelumnya 2,5% menjadi 2,4%. Hal ini disebabkan oleh adanya virus corona. Jadi, Bank Dunia khawatir terhadap epidemi di Tiongkok yang bisa membahayakan pasokan global. Terlebih, beberapa negara di Tiongkok juga melakukan langkah-langkah antisipatif dengan cara membatasi atau bahkan menutup pintu-pintu perdagangan dengan Tiongkok, yang mana bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi global. Dan pada tahun 2020, pandemi COVID-19 atau virus corona telah menimbulkan gangguan ekonomi yang signifikan baik di dunia dan di Indonesia, terutama di lapangan pekerjaan dan penghidupan di Indonesia. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 tahun 2020 itu sebesar 2,97%, lebih lambat dibandingkan dengan kuartal 1 2019 yang tumbuh 5,7%, atau bisa kita sebut ini merosot hingga 3%. Terbatasnya arus perdagangan dan menurunnya jumlah
wisatawan telah memperburuk proyeksi perekonomian substansial. Selain itu, pertumbuhan investasi untuk aset tetap ikut melambat akibat wabah COVID-19 atau wabah virus corona ini. Adapun langkah-langkah atau kebijakan yang tepat dilakukan pemerintah itu mendorong sinergitas otoritas moneter, fiskal, dan keuangan. Dari kebijakan fiskal, pemerintah Indonesia telah tercatat 3 kali mengeluarkan stimulus sebesar 405 triliun rupiah, yang mana dialokasikan ke jaringan pengaman sosial, bantuan industri, bantuan kesehatan, dan penyembuh ekonomi nasional. Dari kebijakan moneter, Bank Indonesia terus melakukan intervensi pasar baik di spot, DNDF, maupun pembelian SBN dari pasar sekunder. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan kebijakan kuantitatif easing. Salah satunya itu menurunkan giro wajib minimum. Selanjutnya, menyerap lebih banyak investasi, lalu membatasi arus perdagangan. IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi dunia akan mengalami kontraksi atau negatif 4,9% pada tahun 2020 ini. Sedangkan untuk pemulihannya akan memakan waktu lebih lama. Hal ini dikarenakan pertumbuhan konsumsi yang kian tertekan yang hampir di seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh pembatasan sosial dan lockdown. Dampak dari COVID-19 itu dampak negatifnya penutupan sementara tempat wisata, pengangguran bertambah, banyak karyawan di PHK, tingkat kemiskinan meningkat. Selain dampak negatif yang ditimbulkan, ada pula dampak positif, yaitu yang pertama terbukanya peluang pasar ekspor selain Cina. Yang kedua, memperkuat ekonomi dalam negeri. Yang ketiga, memperkuat sektor manufaktur. Pada tahun 2021, prospek perbaikan ekonomi dunia pasca berkaitan COVID-19 atau virus corona mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali meningkat menjadi 5,2% sampai 5,6%. Pemulihan ekonomi global yang mendorong aktivitas perdagangan dunia dan harga komoditas global akan meningkat. Kinerja sektor eksternal di Indonesia. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.